benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu dengan senang hati, kita awali lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Dengar senang hati, kita nyanyikan lagi ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Naik lagi sungguh-sungguh. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci.
patut dipuji. Ku pikirkan semua itu semua kebajikan, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua, sekali lagi katakan semua kebajikan, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Saya sedang baca di Tawarikh, ya, kitab Tawarikh, tepatnya di 1 Tawarikh 5 ayat 1 dan 2. Saya sedang merenungkan ayat ini dan bersyukurnya bagi kita yang memang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, bahkan belajar firman Tuhan, maka Roh Kudus akan dengan mudah mengingatkan kita untuk mengkonfirmasi atau meneguhkan pesan yang sama dari ayat-ayat yang lain, gitu ya. Saya baca di 1 Tawarikh 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Anak-anak Ruben, anak-anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yahudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi betapa Tuhan itu menjunjung tinggi nilai-nilai kekudusan, ya. Jadi ketika saya merenungkan ayat ini, saya teringat dengan firman Tuhan kepada Abraham yang berkata bahwa hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu kemudian Allah juga berkata bahwa kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Lalu ayat yang lain berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kemudian ayat lain yang muncul di ingatan atau benak saya adalah, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ya, sungguh-sungguh firman ini sesungguhnya kalau disadari menjadi tuntunan setiap hari. Suara hati, suara Tuhan sendiri, isi hati dan pikiran Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun, mengingatkan kita untuk apa yang perlu dilakukan setiap hari, yang perlu dijaga setiap hari, gitu ya. Saya belum lama ini lewat mimpi dalam waktu berselang yang tidak terlalu panjang, gitu ya. Tuhan memperingatkan itu sangat jelas lewat anak kecil tentang standar hidup yang juga dipesankan dari perjanjian lama, dari orang-orang perjanjian lama sampai sekarang, yaitu tentang kekudusan hidup, gitu ya.
saya nggak tahu, dari saya sejak sungguh-sungguh sama Tuhan itu ya kurang lebih 8 tahun, saya lebih, ya Tuhan yang paling tahu ya, lebih ngerti lewat mimpi gitu ya. Jadi Tuhan kan berbicara lewat mimpi. Pertama sih lewat firman, pasti lewat firman, itu yang pondasi pertama. Lalu lewat mimpi gitu. Sebelum itu jelas sekali juga saya mimpi tentang Yesus gitu ya. Nah kalau yang ini pesannya tentang bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu mendengarkan setiap kita berdoa gitu. Jadi dalam mimpi itu sebelum yang berbicara tentang kekudusan gitu ya, dalam mimpi itu saya melihat Yesus dalam mimpi itu, dan sampai saya terbangun dalam hati yang meluap-luap gitu ya, girang sukacita, sampai saya terbangun karena luapan kegembiraan dan sukacita itu. Dan saya rasakan seperti kenyataan gitu ya, kekaguman. Sungguh-sungguh dia memang Allah yang murni, Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang penuh kemuliaan gitu ya. Tidak ada satupun manusia yang kalau kita lihat dan kita bisa rasakan seperti itu ya. Walaupun cuma dalam mimpi saya bisa mengalami Tuhan ya, mengalami Tuhan tentu selain lewat hadiratnya, tapi lewat mimpi juga gitu ya. Nah di situ saya diteguhkan tentang doa, itu yang mimpi pertama gitu ya, mimpi pertama dari belakangan ini maksudnya. Nah jadi kembali ke pesan Rema adalah tentang kesucian hidup gitu ya. Betapa tegasnya Tuhan kemudian memberlakukan konsekuensinya. Jadi karena Ruben sudah melanggar kesucian petiduran ayahnya, selamanya dia tidak akan pernah memiliki hak kesulungan itu. Akhirnya jatuh kepada Yusuf. Ya, ini yang saya terapkan dengan perjuangan, tentunya mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Itu juga saya katakan kepada anak-anak di sini dan juga kepada kita sudah lebih awal. Setiap hari ada sebuah ketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar itu akan menuntun kita kepada kekudusan hidup. Ya, bukan cuma kekudusan hidup dalam area tertentu, tetapi dalam hati juga, dalam hati dan pikiran, anggota tubuh, perkataan dan perbuatan kita. Jadi selain hidup di dalam iman, ya, hidup di dalam iman itu juga sesuatu yang Tuhan tetapkan sebagai standar ya. Hidup di dalam iman, kemudian hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesucian. Itu adalah sebuah, kalau saya mengistilahkan bagi diri saya sendiri adalah, itu adalah hal-hal atau seperti sila-sila atau berbagai pilar atau pilar-pilar ya, pondasi atau dasar yang harus dimiliki, yang harus ditanam dan harus dihidupi setiap hari. Ya, mengoreksi diri itu perlu, hidup dalam berjaga-jaga itu adalah hal-hal yang ya seperti poin-poin yang harus disadari setiap hari, bahwa hari ini saya harus hidup benar, hari ini saya harus hidup dalam kebenaran untuk menuntun saya kepada kesucian, hari ini saya harus hidup di dalam iman gitu ya. Itu yang selalu harus melekat di benak kita, dan kita harus lalui setiap hari dengan pilar-pilar ini, dengan poin-poin ini, supaya hidup kita didapati berkenan gitu ya. Jadi kita
kita yang mau sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan sudah membuka dengan jelas, tidak merahasiakan bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kemurnian hati kita, menjaga kesucian hidup kita, kemudian menjaga iman kita tentunya ya, tapi fokus kali ini adalah menjaga kesucian dengan hidup di dalam kebenaran yang menuntun kita kepada kekudusan ya. Itu komitmen diri saya setiap hari. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya set dulu, saya seperti tetapkan dulu di dalam otak saya ya, hari ini harus lalui dengan maksimal, seturut dengan pondasi-pondasi tadi ya, seturut dengan pilar-pilar tadi. Saya mau melalui hidup saya dengan pilar tadi, dengan perilaku tadi, hidup di dalam kebenaran, didapati berkenan. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita hidupi ini, saya suka pernyataan daripada salah seorang pengkhotbah dari Amerika. Nanti saya berikan juga rekomendasi videonya yang juga sangat memberkati saya. Dikatakan bahwa di mana ada kekudusan, di situ ada Tuhan. Tuhan Roh Kudus itu nyaman tinggal di dalam sebuah bejana yang kudus gitu ya. Jadi yuk kita tetapkan ini di dalam hati kita. Hari ini saya harus jalani dengan hidup benar yang menuntun saya kepada kekudusan. Tetapi juga tentunya bukan itu, ada prinsip-prinsip yang sudah saya bagikan, adalah bagaimana hidup dalam pujian, penyembahan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena ini seperti racikan yang harus kita lakukan supaya memang kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Jadi bukan cuma rutinitas, tapi sebuah kehidupan. Itu menurut saya adalah namanya bergaul dengan Tuhan, merenungkan firman. Saya bersyukur semakin terlatih. Jadi ketika baca di 1 Tawari 5 ini, saya karena udah dilatih terus, pikiran saya udah lebih gampang dan lebih lama kecantol dengan ayat ini. Terus saya pikirkan, lalu kemudian Roh Kudus akan mengajarkan firman-firman yang berkaitan tentang kesucian, bagaimana tegasnya Tuhan dengan kesucian itu gitu ya. Ada juga sih di ayat sebagian akhir, saya nggak catat di sini ketika saya rekaman, bagaimana sebetulnya adalah baik bagi kita untuk berada di dalam tekanan hidup gitu ya. Tidak baik memang berada dalam comfort zone. Berulang-ulang itu terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka sudah hidup nyaman, mereka kemudian berzina dengan meninggalkan Allah dan segera lupa dengan pertolongan Tuhan. Padahal mereka berperang dengan kekuatan Tuhan. Ketika mereka terdesak, mereka berseru kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah nyaman, mereka dengan mudah melupakan Tuhan. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Tuhan izinkan tantangan hidup sebetulnya membuat kita itu supaya selalu mencari Tuhan, dan itu baik bagi kerohanian kita, membuat kerohanian kita hidup gitu ya. Jadi kita harus syukuri itu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu yang saya mimpikan Yesus dengan jelas gitu ya. Saya lihat dia tadinya itu dalam kayak awan dulu, awan kemuliaan, tiba-tiba muncul Yesus dengan jelas. Dan hanya satu yang saya mengerti, bahwa Tuhan selalu ada, mendengar, memperhatikan setiap doa gitu ya. Jadi berdoalah supaya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan kita terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran ya. God bless. Dan pesan kedua yang hendak saya bagikan pada sharing kali ini adalah pesan sharing tentang motivasi dan peringatan buat kita gitu ya. Saya sedang memikirkan tentang kesaksian Pastor Park Yung kalau tidak salah ya, kesaksian neraka yang sudah diketahui oleh banyak kita.
yang di sana salah satu highlightnya adalah bagaimana untuk masuk ke dalam, bagaimana sengitnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah 1:1000 ya. Jadi yang saya mau katakan seperti yang tadi saya sampaikan di awal adalah sebagai peringatan dan motivasi, dan juga terkait dengan pesan rema yang saya berikan pada bagian pertama adalah supaya kita hidup berbeda, hidup ekstrim, radikal yang positif, hidup di dalam kebenaran untuk memperebutkan, untuk berjuang masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Ya, terkait dengan pesan saya di rema tadi yang bagian pertama, sudah jelas kok Matius 5:8 katakan bahwa berbahagialah orang yang hatinya suci karena mereka akan melihat Tuhan. Lalu di modul kita sudah tahu bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi setiap hari kita harus pastikan menjadi satu-satunya atau berperilaku menjadi seorang diri yang memiliki standar kehidupan surgawi di antara 1000 orang. Itu sangat ketat. Ya, sangat ketat. Jadi seperti firman yang lain juga kita sudah belajar, tidak ada cacat, tidak ada noda gitu ya. Hidup dengan penuh kesadaran bahwa hari ini saya harus lalui dengan hidup benar, hidup suci, hidup dalam kekudusan, hidup dalam roh yang menyala-nyala ya. Tadi malam mungkin rada capek ya, tapi saya ulangi lagi pagi hari saya bilang, Tuhan, saya minta sungguh-sungguh supaya saya jangan kehilangan gairah, jangan kehilangan semangat dalam mengikut Engkau, jangan sampai kendur gitu ya, sampai akhir saya harus berjuang ya, mungkin karena fisik aja, tapi kemudian tetap saya lakukan, saya jaga persekutuan dengan Tuhan. Tetap saja saya bersyukur bahwa saya tahu bahwa ini adalah keadaan rohani yang maksimal, selalu berjaga, selalu pikiran tentang kekekalan, dan juga selalu sadar ya, tentang keseharian di mana harus dilalui itu sebuah komitmen, dilalui dengan kebenaran, dilalui dengan hidup yang maksimal gitu ya. Jadi pesan kedua saya ini sangat singkat ya, supaya kita betul-betul menyadari bahwa untuk masuk surga itu, saya yakini itu sesuai dengan kesaksian Pastor Park, karena itu tidak bertentangan dengan ya ajaran Yesus, nasihat Yesus, firman Tuhan yang berkata bahwa berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Dan berbagai kesaksian kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa hanya kurang lebih 20% saja orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kita mau berkomitmen untuk melakukan itu gitu ya. Itu juga saya katakan pada anak-anak ini supaya hidup dalam kebenaran. Ya, sudah beberapa kesaksian neraka kita saksikan, dan itu mengubahkan hidup hampir semua anak. Bahkan ada salah seorang anak yang hampir sepanjang menyaksikan kesaksian itu, air matanya mengalir dengan deras. Ya, itu kan karya Roh Kudus. Yang seperti itu adalah karya Roh Kudus yang menjamah hatinya. Mungkin dia tidak terlalu mengerti atau dia tidak bisa begitu membahasakannya. Itu berarti Roh Kudus sedang menjamah hatinya, dan anak ini punya hubungan yang baik dengan kita, orang tuanya juga. Jadi dia bahkan dia salah satu orang kuat di sini yang menjangkau banyak orang gitu ya. Dia juga belum 2 bulan di sini, dia sudah mengajak hampir 10 orang, walaupun tidak semua stay dengan kita gitu ya. Itu saya jadikan peringatan buat mereka, dan itu juga buat kita, karena Yesus juga berbicara tentang neraka gitu ya. Jangan sampai kita yang sudah mendengarkan tentang standar ini, kebenaran ini lebih awal, tetapi malah kita nggak dapat gitu ya. Jadi lupakan
segala rintangan yang mungkin menghalangi pertandingan iman. Kita berjuang untuk melepaskan segala dosa, segala beban yang merintangi, supaya kita tetap bisa menjadi yang terbaik, paling tidak seperti yang tadi saya katakan, dari 1000 orang. Ya, itulah adalah perjuangan setiap hari yang harus dijaga sampai garis pertandingan iman selesai, gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.